akan firman-Mu. Terima kasih. Dalam nama Yesus semua orang percaya katakan amin. Amin. Di Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ada amin? Haleluya. Nah, meskipun cuaca tidak bersahabat, ya hujan nggak berhenti, tapi kalau saudara dan saya ada bersama-sama, tentu ini adalah satu hal yang luar biasa. Puji Tuhan. Pagi ini saya ingin share tentang apa yang Tuhan Yesus ingatkan pada waktu itu dia bicara tentang di akhir zaman. Ya. Jadi ini berhubungan dengan kita tentunya. Nah, sifted like the wheat but do not fail. Ya. Jadi di ayak ditampi kayak gandum, tapi jangan jatuh, jangan gugur. Kita langsung baca saja ayatnya. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Nah, saya examine, saya pelajari kata-kata ini. Ternyata waktu Tuhan Yesus bicara itu dia nggak pakai kata aus, aus itu singular, tapi dia pakai kata humos. Humos itu plural, jadi you plural. Jadi di sana yang dimaksud waktu itu dia memang mentionnya kepada Petrus, tetapi ada beberapa murid-muridnya juga di sana, karena ini bicara tentang akhir zaman. Jadi humos itu juga pasti berlaku untuk kita juga. Ya. Jadi lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Jadi setiap kehidupan kita, orang percaya, akan menghadapi apa yang dikatakan penampian. Nah, coba kita review back. Ya. Kita putar kepada kehidupan Ayub. Kalau saudara baca baik-baik, Ayub itu dia seorang yang saleh, seorang yang benar di hadapan Tuhan. Dan di sana dikatakan dia dijaga, dia dipagari. Karena iblis dia mau shifting dia nggak bisa. Maka ditanya oleh Tuhan kan, ya terang aja karena dia kamu pagari. Coba kamu angkat pagarnya. Nah, akhirnya Tuhan izinkan, oke. Tapi jangan diganggu dianya, maksudnya jangan diambil nyawanya dia. Satu pelajaran yang baik sekali sebetulnya, melihat bahwa sebenarnya setiap anak-anak Tuhan itu, apalagi kita yang hidup dalam perjanjian baru, ya, we are under the new covenant. Kita ada di bawah perjanjian baru lewat darah Kristus. Ya. Jadi bukan darah domba binatang, tapi darah domba anak Allah. Nah, ketika Yesus katakan ini, mengapa saudara? Karena kita pun juga masih punya free will masalahnya. Ini yang selalu yang menjadi kendala dalam hidup ini adalah mengenai tentang pilihan dalam hidup ini. Kita diselamatkan, ya. Kita ditebus. Tapi kita masih punya kebebasan hak untuk mau melakukan the bad thing juga. Nah itu pilihan kita. Kita mau jadi orang yang taat, orang yang disobey, orang yang memberontak. Ya terserah kita, nggak ada yang larang kok. Terserah kita aja gitu. Nah tapi pada pagi hari ini kita mau belajar tentang bagaimana bahwa Tuhan sudah ingatkan kepada kita, ya, bahwa iblis telah menuntut, ya, dalam terjemahan New American Standard Bible, has demanded permission. Ya. Dia menginginkan sebuah izin, ya, untuk shift you. Nah ini, ya. Makanya tadi temanya saya katakan do not be fail, jangan engkau gugur. Gitu. Ya. Kita bicara dulu tentang wheat. Ya.
Ini bukan padi, ini wheat, tapi hampir sama ya. Dulu saya masih muda, ya rumah saya dekat sawah, jadi pulang sekolah selalu lewat di sawah, ada tanaman padi itu pasti ada gitu. Nah jadi saya masih ingat gitu, kalau sudah panen itu bagaimana. Nah dia akan pisahkan ya antara ini gandum ya, ini gandum, ladang gandum, tapi hampir sama ya, ya similar aja. Memang Australia dia populer sekali dengan gandumnya, dan gandumnya termahal di dunia kalau saudara lihat. Gandum Australia, gandum termahal di dunia. Ya. Nah, Yesus bicara tentang ini. Tentang gandum. Nah, dia tadi bicara, engkau akan ditampi seperti gandum. Processing menampi gandum. Kita lihat dulu prosesnya. Step 1, cut the stems or stalks and separate it from the chaff. Jadi dia akan cut untuk memisahkan, karena harus diambil kan gandumnya aja yang diambil. Gabah, tahu kan gabah kulitnya itu mesti harus ditampi, diayak. Ya kalau di sana kan ada namanya tempe itu, ya kan, saya nggak tahu kalau yang bahasa Jermannya itu tempe, ya kan, yang dari bambu itu, ya kan. Nah, dia ini sudah di-separated, ya. Yang di bawah ini kan masih campur antara antara gandum dengan chaff-nya. Nah ini, jadi step 2, sifting the wheat from the chaff. Jadi ditampi atau diayak. Nah ini yang saya katakan tadi itu, ya kayak di sana ngomongnya tempe nih, ya, diayak gandumnya di sini, tapi yang ini ya ini kelihatan kan gabahnya ini dicak ke dalam api jadi sekam biasanya kan, kalau di sawah begitu, nggak ada gunanya dia. Kita akan ditampi seperti itu. Makanya jangan sampai gugur, karena yang gugur yang enteng, yang gabah itu pasti gugur dia. Diayak sampai ditiup biasanya, itu processingnya. Ditiup supaya gugur. Nah, kalau kita mantap dalam Tuhan, kalau kita beriman teguh, kita akan tetap tegak seperti gunung Sion, digoncang-goncang, ada badai, kita tidak akan terjatuh. Amin. Kita seperti dibangun di atas batu karang. Ada gelombang, ada badai mengamuk, kita akan tetap teguh. Tapi kalau di atas pasir, dia akan roboh. Ini interesting. Ya. Karena kita akan lihat nanti ayatnya bagaimana pengorbanan Kristus itu bagi kita, sehingga untuk meneguhkan hati kita pada pagi hari ini. Ya. Oke, kita masuk ayatnya. Tetapi, nah ini lihat ya. Aku telah berdoa, ini Tuhan Yesus, untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, nah ini, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jadi, Tuhan Yesus berdoa, supaya meskipun kita di-sifting like the wheat, ya, diayak, ditampi seperti gandum, ya, dipisahkan antara gabah dan gandumnya. Tapi dikatakan di sini bahwa aku berdoa supaya imanmu jangan gugur. That your faith should not be filled. But I have prayed in prayer for you, Simon, that your faith should not fail. So when you have repented and turned to me again, strengthen your brother. Jadi ujungnya dari semua ini, saudara, kalau kita sudah kuat, kita diayak, kita ditampi, kita tidak jatuh jadi gabah, tapi kita gandum yang padat berisi. Kemudian kita diminta untuk strengthen, kuatkan satu dengan yang lain. Ini. Jadi memang keberadaan kita itu memang perlu untuk saling menguatkan. Ya. Bukan saling menjatuhkan. Bukan melihat kekurangan, kekeliruan, kelemahan. Sudah terperangkap kita dalam penampian. Jadi kita semuanya akan diperhadapkan dengan hal-hal seperti Ayub juga. Nah, di manakah posisi kita? Tapi ingat,
Yesus berdoa untuk kita. Ini yang harus kita pegang. Yang positif saja yang kita pegang. Yang gabah itu memang bagiannya di api. Ya. Dan kita tidak ditentukan untuk menjadi gabah masuk ke dalam api neraka. No. Karena pengorbanan Kristus sudah begitu dahsyat untuk kita. Nah, the Greek word ekleipo, ya, saya lihat, saya examine, saya pelajari. Kata fail atau gugur, ya, supaya imanmu jangan fail, jangan gugur, itu juga berarti mati. Ya, cease atau quit, stop. Jadi meskipun di dalam penampian, dalam keadaan dunia seperti sekarang ini kan tidak menentu. Banyak orang stres hari-hari ini. Banyak orang, kehilangan harapan. Ya, entah itu karena pekerjaan, entah karena usaha, entah karena penyakit, entah karena rumor-rumor hoax yang masuk tiap hari yang kita terima, itu membuat juga kita ya terus dijejeli. Apa itu dijejeli? Dijejeli. Diberi makan apa itu? Makanan-makanan rabis, saudara. Bukan firman, ya. Karena makan-makan rabis itu melemahkan kita, ya. Itu. Dan marilah pagi hari ini kita benar-benar melihat apa yang Tuhan sedang katakan kepada kita, ingatkan kepada kita tentang apa yang terjadi, yang akan terjadi, yang sedang terjadi di akhir zaman ini. Ya. Sehingga kita mempelajari, kita diingatkan dan kita sadar Tuhan sudah ingatkan kita bahwa setiap kita akan di-shifting, ya. Akan ditampi, akan diayak. Apakah kita tetap menjadi gandum atau kita jadi gabah yang akhirnya terbuang. Tapi saya yakin setiap kita adalah gandum-gandum yang berisi, amin. Sebab apa saudara ada saat pagi ini, tentu bukan karena siapa-siapa, tapi karena ada roh Tuhan dalam saudara yang membawa saudara untuk datang beribadah. Sementara hujan kayak begini tidak berhenti-berhenti sejak semalam, tapi kita tetap dengan teguh kita berjalan, dengan teguh kita mencari hadirat Tuhan. Ini satu hal yang luar biasa, ya. Dan jangan sampai kita ekleipo, jangan sampai iman kita gugur, ya. Tapi tetap tegak, ya. Haleluya. Nah, move on. Ini bicara tentang Tuhan Yesus berdoa tadi. Ya, kata you tadi, humos tadi. Nah, ternyata dia juga tekankan di sini bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, ya kepada murid-muridnya juga, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh siapa? Pemberitaan mereka. Saudara dan saya menjadi orang percaya karena ada pemberitaan Injil. Jadi Tuhan Yesus juga berdoa untuk kita. Makanya jangan pernah takut, saudara. Apapun yang terjadi, apapun yang harus kita hadapi di kehidupan yang sulit di dunia ini, jangan pernah takut. Karena ada seorang intercessor. Ada seorang pengantara. Ada yang berdiri di tengah kita. Ya. I pray also for those who will believe in me through their message. Who will believe, sejauh yang dipanggil oleh Tuhan. Kalau kita kembangkan itu ayat. Jadi aku berdoa untuk mereka yang sejauh yang dipanggil oleh Tuhan. Untuk bisa datang kepadaku. Nah, karena bisa datang kepada Kristus bukan juga karena kebetulan. Kalau tidak Bapa yang menarik, kalau tidak Bapa yang memampukan kita, kita juga tidak bisa datang kepada Kristus. Jadi keberadaan kita ini ada sesuatu hal yang harus kita hormati dan kita hargai benar-benar. Sehingga rencana Tuhan supaya tidak gagal dan kita tidak gugur di dalam menghadapi penampian-penampian yang sedang akan kita hadapi pada hari-hari yang jahat ini. Ini yang saya bicarakan tadi tentang pengantara tadi. Karena itu, Ibrani 7:25, ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ingat saudara, dialah pengantara kita. Ya, jadi ia sanggup untuk menyelamatkan dengan sempurna. Sempurna.
Keselamatan yang dia berikan itu sempurna. Ya lihat, dia mengingatkan kita. Jangan sampai jatuh. Ya. Dia berdoa terus untuk kita. Dia adalah pembela kita. Dan keselamatan yang dia lakukan adalah sempurna sekali dan untuk selamanya. Ini kitab Ibrani sudah menjelaskan semuanya tentang itu. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Therefore he is able to save completely those who came to God through him. Because he always live to intercede for them. Makanya dia katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Di mana ada pemimpin yang berani declare itu kecuali Yesus. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Maksudnya apa? Supaya kita itu yakin dan percaya bahwa hanya dia memang satu-satunya penguasa, the absolute God. Allah yang berdaulat, Allah yang maha kuasa, the Alpha and the Omega. Wih, saya ngomong begini tergetar hati saya, saudara. Karena dia memang seperti itu. Tidak banyak ya kita bisa menyatakan itu. Tapi waktu kita nyatakan tergetar juga hatinya. Itu. Nah, oke, saya move on dulu. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, ya. Mengapa? Ya karena kita ini. Dia disalibkan karena kita. Karena kita ini lemah. Karena kita ini nggak berdaya menghadapi dosa. Karena kita ini, ngikutin aja sama keinginan daging ini. Ya. Nah, namun ya hidup karena kuasa Allah. Ketika dia datang sebagai manusia, dia sama dengan kita. Makanya dia mewakili kita. Dia adalah yang sulung. Dia yang harus melakukannya sebagai saudara sulung. Dahsyat sekali. Mana ya, saudara banyak yang mau berkorban, tapi ini berkorban untuk mati. Ya. Kita mikir dulu ya, ada saudara meskipun kita cintai, kalau suruh mati ya mikir dulu mungkin. Ya, ya kalau saudara kita itu baik, sudah banyak nolong kita. Ini kita ini, jangankan nolong, terus membuat keonaran, membuat dosa, membuat banyak hal yang melanggar hukum-hukum Allah. Tapi dia mau mati bagi kita, disalib lagi. Nah, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan dia untuk kamu karena apa? Kuasa Allah. Nah ini saudara, jadi impactnya juga sama. Rasul Paulus waktu mengatakan ini kepada orang Korintus, memang kami lemah di dalam dia. Ya, memang kita memang harus merasa lemah, jangan merasa kuat. Sombong kalau kita merasa kuat sudah. Ya, kalau kita merasa sudah bisa segalanya kita sombong. Kita lemah, Tuhan, I'm weak. Inilah ya bicara tentang soal kerendahan hati, tentang sebuah pengabdian. Dia itu Tuhan, dia itu Tuhan. Kita ini orang berdosa. Ya. Nah, dia katakan, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan dia untuk kamu karena the power of God. Karena kuasa, by God is power, I will live with him to serve you. Untuk melayanimu. Jadi saudara, kalau kita ada saat ini, sadar nggak sadar, ada kekuatan Allah, ada kuasa Allah di dalam hidup kita. Kita memang lemah, yes. Makanya dalam kelemahan ini kita mau datang. Hujan pun kita terombol, ya kita terobos. Cuaca tidak bersahabat, kita nggak peduli. Karena kita merasa kita lemah, kita butuh dia. Nah, di dalam kelemahan inilah kuasa Allah itu dinyatakan. Ya, ada satu ayat yang mengatakan, Rasul Paulus yang mengatakan, lebih baik aku lemah. Karena justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna dalamku. Ya. Nah, jadi saudara, bahwa kita sekarang ini bisa sama-sama beribadah, ya, karena ada kuasa Allah. Dalam kelemahan kita ada kuasa Allah, sama juga. Ya hidup, Yesus hidup meskipun dalam kelemahan, karena kuasa Allah. Kuasa Allah yang membangkitkan dia untuk hidup.
Ya, kita pun sebenarnya sudah harus mati, tapi kita hidup karena kuasa Allah. Oleh sebab itulah supaya to serve you. Nah ini saudara. Sehingga kita bisa melayani dia. Tujuannya ujung-ujungnya memang itu. Makanya saudara doakan juga saya. Sore ini saya akan khotbah ke Singapura dengan beberapa negara Southeast Asian countries yang akan mengikuti lewat Zoom dalam khotbah bahasa Inggris saudara. Doakan saudara. Karena saya bisa melayani, saya dikuatkan karena kekuatan Allah itu memang ada dalam kita. Dalam saudara dan dalam saya. Amin. Kalau nggak bisa. Nggak mungkin. Makanya itu apa yang harus kita takuti sekarang. Even Satan will shift us. It's nothing. Amin. It's nothing. Sehingga kita punya kekuatan. Punya keteguhan dalam hati kita. Bukannya kita sombong, tidak. Tetapi kita tahu, kita harus bisa memposisikan diri di hadapan Kristus. Bahwa kalau dia, kekuatannya ada dalam kita. Dan dia memulihkan hidup kita. Dia bukan cuma untuk mati, untuk menebus kita, menyelamatkan kita. Tapi juga menguduskan dan menjadikan kita ciptaan yang baru dalam dia. Sehingga yang tadinya semua hilang. Dignity, integrity, apalagi glory, kemuliaan, kuasa. Segala hal akibat daripada ya pekerjaan, ya tentunya dosa ya yang dikerjakan, yang diolah oleh ya lawan kita, Satan ya. Nah itu dikembalikan lagi semua. Makanya sehingga kita bisa kembali kepada posisi rencana Allah akan kembali kepada kita. Dia ciptakan kita dengan purpose dan will yang jelas sekali. Supaya kita bisa menggenapinya. Amin. Nah itu. Sehingga kita pagi ini ada saudara. Ya. Kita ditempatkan di tengah bangsa-bangsa. Saya juga sadar akan hal itu. So, waktu kita ada di tengah-tengah suku-suku bangsa Australia. Waktu saya di tengah-tengah orang bule juga. Saya bisa melihat bahwa kekuatan Allah begitu dahsyat sekali. Bahwa Tuhan membawa kita ke negara ini. Supaya kita jadi berkat untuk bangsa-bangsa di negara ini. Amin. Dan saudara, setiap kita juga sedang dipersiapkan untuk itu. Makanya jangan lengah. Jangan sampai waktu kita ditampi itu kita jadi gabah yang tidak berguna. Bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Dahsyat sekali saudara. Dan saudara dan saya akan jadi berkat untuk bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa. Oleh sebab itulah dikatakan di sini, ujilah dirimu. Diri sendiri. Apakah kamu tetap tegak dalam iman? Karena ini bicara tentang jangan sampai kamu gugur. Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu? Bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Saudara coba, saudara introspeksi, saudara examine yourself. Jangan melihat orang, wah dia ini. No. Yourself, myself. Do you not realize? Tidak sadarkah engkau? That Christ Jesus is in you. Nah, sampai seberapa besar keyakinan saudara? Sebesar itulah kuasa Tuhan akan dinyatakan kepada kita. Seberapa besar kepercayaan saudara bahwa Kristus itu ada di dalamku, hidup di dalamku. Dan memulihkan aku, menjadikan aku baru, berbeda. Disitulah saudara, iman itu inflame, bekerja saudara. Iman itu berapi-api karena ada roh Tuhan, kita sadar bahwa ada Kristus yang hidup dalam kita. Maka dikatakan tidak ada satu roh yang bisa ngaku Yesus Tuhan kecuali Roh Kudus itu sendiri. Haleluya. Examine yourself. Ujilah dirimu sendiri, periksalah dirimu sendiri. Periksa ini saudara, kayak dokter saudara, kalau sakit. Dicek nafas. Ada sakitnya enggak ya? Kayak dokter ngecek saudara. Cek yourself. Periksa dirimu. Yang diperiksa apa? Yakin engkau bahwa Yesus hidup dalammu? Yakinkah, percayakah engkau bahwa dia hidup dalammu? Ini penting saudara. Karena kita menghadapi hari-hari yang semakin tidak menentu. Sementara dunia sedang menuju kemana? Tapi anak-anak Tuhan tetap dia punya pegangan hidup.
Dia punya tujuan hidup. Kita orang-orang yang punya pengharapan. Amin. Saudara, kekuatan itu ada dalam kita. Saudara lihat dari kata-kata saya aja. Saya bicara bukan karena kekuatan saya. Dan saya meyakini bahwa dia hidup dalam saya. Sehingga waktu dia hidup dalam saya, I can do all things through him who give me strength. Itu. Aku dapat melakukan apa saja karena dia memberikan kekuatan kepadaku. Jadi bukan karena aku kuat. Tapi karena dia yang memberikan itu. Sehingga aku bisa melakukannya. Itulah sebabnya. Ketika diminta saya juga untuk bisa memberikan sharing ke Southeast Asia. Oke. Karena ada kekuatan yang Tuhan akan mampukan saya untuk bisa bicara. Jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Karena ini visi yang Tuhan berikan. Kemana saja, di mana saja kita bisa jadi berkat. COVID tidak ada halangan. COVID membatasi orang tidak bisa, ada limitation. Tapi dengan adanya ini sekarang, saudara, ada satu hikmah yang lain lagi yang bisa kita peroleh. Amin. Dulunya nggak ada COVID, lagu-lagunya yang dari Eki nggak pernah dinyanyiin. Sekarang saya selalu himbau untuk nyanyiin lagunya sendiri. Dia sudah dicipta 40 lagu. Ngapain kita import lagu dari luar? Amin. Kita bangga dong dengan lagu-lagu ciptaan kita sendiri. Kita bangga dengan apa yang Tuhan karyakan kepada anak-anak kita. Itu. Nah, saudara, kekuatan itu datang. Hikmat itu datang dari Tuhan. Ada amin? Kalian orang-orang yang diberkati Tuhan. Nah, kalau kita sudah menyadari akan hal itu, saudara, bahwa kekuatan Allah ada dalam kita. Kematian Kristus yang membuat kita berbeda. Sehingga kita bisa berdiri tegak. Sebagai orang-orang yang sudah dikuduskan dan diperdamaikan. Karena dia adalah pengantara kita. Dia adalah pembela kita. Dia yang berdiri di tengah kita. Kemudian apa? Kalau dulu saya berdosa. Makanya dikatakan Filipi 3:13. Ini yang aku lakukan. Aku lupakan semuanya di belakangku. Aku tinggalkan semuanya. Dan I press on myself dalam bahasa Inggrisnya. Saya tekan diri saya untuk berlari-lari. Untuk meraih hadiah. Yaitu apa hadiahnya? Panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Wih, dahsyat sekali, saudara. Nah, sehingga saya amin ini. Galatia 2:20. Namun aku hidup, tetapi bukanlah lagi aku yang hidup. Aku hidup. Karena sebenarnya aku sudah mati karena dosa. Karena upah dosa adalah maut. Tapi kalau aku hidup, karena Kristus yang membuat aku hidup, maka bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bisa diaminkan. Ini luar biasa. Jadi kalau aku hidup, kalau aku ada sekarang, bukannya aku lagi. Karena aku sebetulnya semestinya harus jadi chafing, jadi gabah yang harus dihukum karena pelanggaran dosa-dosaku. Jadi kalau aku hidup karena kasih, karena pengorbanannya, karena dia yang membelaku, karena dia yang jadi pengantaraku, yang terus berdoa untuk aku. Jadi kalau aku bisa hidup sekarang, ini karena anugerah, maka seharusnya bukan diriku, bukan my flesh, bukan kedaginganku, tapi biarlah Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Haleluya. Pagi hari ini, pagi yang baik, Tuhan ingatkan kepada kita. Sekali lagi Tuhan mengingatkan di hari-hari yang jahat ini, di mana kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Dunia tidak semakin baik, saudara. Firman Tuhan sudah mencatat itu semua. Sudah mengungkapkan, menyatakan itu semua. Akan semakin sulit. Ya, penampian demi penampian, saudara. Ya, kita terus akan ditampi. Tetapi ingat, ada Tuhan. Ada Yesus yang selalu berdoa untuk kita. Pagi hari ini, kita pulang. Kita punya
kekuatan, kita punya satu kepastian. Yesus berdoa untuk aku. Dia telah mati bagi aku. Dan hidupku harus berbeda sekarang. Bukannya aku lagi, tapi Dia yang ada dalamku. Jadi segala tindakan kita, segala perbuatan kita seharusnya menggambarkan bahwa Kristus itu memang hidup dalam kita. Ya, kita nggak usah peduli dengan orang kanan kiri kita, tapi biarlah kita peduli dengan Dia yang sudah berkorban bagi kita. Ya, sebab hidup ini pilihan, saudara. Kita yang menentukan mau jadi baik, mau jadi nggak baik itu kita. Kita sudah diselamatkan memang, tapi jangan sampai nanti kita nyalibkan Yesus lagi, karena kita berbalik lagi. Sudah diselamatkan, masuk lagi ke dalam kubangan babi lagi. Katakan oleh Tuhan, jangan sampai kita ke sana lagi. Marilah kita terus, semakin hari semakin luar biasa. Semakin hari sinar itu semakin terang. Terang Kristus semakin nyata dalam hidup kita masing-masing. Amin. Itu saja pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Saya undang musician dan Audrey untuk bisa nyanyikan satu lagu.